Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari P11 izin mempresentasikan tugas pendahuluan kami yang akan menjelaskan tentang modul 1 sampai modul 9. Dan selanjutnya, perkenalkan kami beranggotakan 6 orang. Terdiri dari saya sendiri, Muhammad Abdul Hakim dengan NIM 2300019058. Kemudian Alizan Prasetya Dharma dengan NIM 2300019075. Kemudian dengan Fabio Devano NIM 2300019076. Raka Bismantoko NIM 2300019078. Kemudian Jauzadia Octavia dengan NIM 2300019084. Dan yang terakhir adalah Muhammad Fadila Alwi Muzaki dengan NIM 2300019089. Untuk modul satu akan dijelaskan oleh Mbak Jauza. Jadi yang pertama itu ada line balancing 1. Line balancing atau keseimbangan lintasan adalah serangkaian stasiun kerja yang digunakan untuk pembuatan produk. Line balancing biasanya terdiri dari sejumlah area kerja yang dinamakan stasiun kerja yang ditangani seseorang atau lebih operator. Ada kemungkinan ditangani dengan bermacam-macam alat. Tujuan utama dari line balancing adalah untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, mengurangi waktu menganggur, serta menghindari penumpukan pekerja saat pada stasiun kerja tertentu. Line balancing 2, permasalahan dalam line balancing dalam sistem produksi massal sering terjadi perbedaan waktu kerja antar stasiun, penumpukan barang atau work in process, adanya bottleneck, ketidakefisienan tenaga kerja dan biaya. Permasalahan ini muncul karena pembagian kerja yang tidak merata. Keseimbangan lintasan dikatakan baik jika beban kerja tiap stasiun kerja merata, jumlah stasiun kerja minimum, waktu menganggur kecil, efisiensi lintasan tinggi. Kriteria pengukuran dalam line balancing, beberapa ukuran yang digunakan ada idle time, yaitu selisih antar waktu tersedia dengan waktu kerja. Yang kedua ada balance delay, yaitu presentase waktu tidak produktif dalam lintasan. Yang ketiga line efficiency, yaitu perbandingan antar total waktu kerja dengan total waktu tersedia. Ada Smulders Index, yaitu cara mengukur tingkat ketidakseimbangan antar stasiun. Line balancing dapat diselesaikan dengan dua metode, yaitu ada metode analitik menghasilkan solusi optimal tetapi lebih kompleks. Yang kedua ada metode heuristik, lebih praktis, hasil mendekati optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di dalam PTI 3 ini bakal ada yang namanya perancangan organisasi. Jadi dari yang saya jelasin di sini ada pengertian perancangan organisasi, di mana prosesnya itu menyusun struktur organisasi, mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab, menentukan hubungan kerja antar bagian. Terus di sini menjelaskan juga kalau perancangan organisasi adalah proses merancang bagaimana suatu organisasi bekerja, mulai dari struktur, pembagian tugas hingga alur kerja, agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada komponen perancangan organisasinya. Struktur diawali dengan struktur organisasi dan menjadi pembagian posisi dan wewenangnya. Terus lanjut ada sumber daya manusia yang itu biasanya karyawan, orang yang menjalankan sistemnya. Terus ada sistem kerjanya. Terus akan menjadi alur kerjanya untuk hari-harinya dan prosedurnya. Lalu ada koordinasi dan komunikasi dan akan menjadi hubungan antar bagian. Dan di sini komponen kerja penjelasan itu ada perancangan organisasi tidak hanya tentang struktur, tapi juga bagaimana SDM sistem bekerja dan komunikasi saling terhubung agar organisasi berjalan optimal. Lalu sini kenapa ada pentingnya perencanaan organisasi? Pentingnya perencanaan organisasi ini karena mendapatkan bisnis menjadi lebih efisien dalam bidang bisnis, dapat menjadi meningkatkan efisien kerjanya, mengurangi kesalahan dan konflik kerja, mempermudah koordinasi, meningkatkan kinerja organisasi, membantu adaptasi terhadap perubahan. Perencanaan organisasi sangat penting karena menentukan bagaimana sistem kerja berjalan. Jika dirancang dengan baik, organisasi akan lebih efisien, produktif, dan mampu bersaing. Di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk melakukan analisis strategis terhadap suatu organisasi atau bisnis dengan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah organisasi atau bisnis.
sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Analisis SWOT juga dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi dan strategi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi atau bisnis yang sedang diteliti. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, penelitian dapat mengidentifikasi strategi yang dapat membuat organisasi atau bisnis dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang dihadapi sambil memaksimalkan kekuatan dan menambahkan kelemahan yang ada. Berikutnya ada ramalan yang akan dijelaskan lagi oleh Arif. Tiga ini bakal ada yang namanya peramalan. Konsep peramalan yang telah disebutnya ada peramalan. Peramalan itu di sini langsung aja menjelaskan peramalan membantu perusahaan memperkirakan kebutuhan di masa depan berdasarkan data sebelumnya dalam jadi di dalam jurnal yang saya dapatkan ini, hal ini penting karena permintaan tidak stabil sehingga tanpa peramalan bisa terjadi penurunan atau pengurangan. Tapi di sini menjelaskan peramalan itu dapat memprediksi masa depan dan dari data-data sebelumnya dan digunakan untuk perencanaan produksi dan persediaan, fokus pada permintaan dan forecasting. Lanjut, di dalam peramalan itu ada beberapa metode, ada exponential smoothing dan di sini termasuk metode terbaru because dia lebih fokus ke data terbaru. Ada A5, analisis pola data masa lalu, evaluasinya bisa dari 5P dan RMS. Dua metode digunakan karena masing-masing punya kelebihan. Exponential smoothing cocok untuk data sederhana dan cepat berubah, sedangkan A5 lebih kompleks dan mampu menangkap pola tren akurasi diukur dengan error. Nah, di sini kenapa menjadi pentingnya peramalan dalam PT3 ini sekarang? Karena dapat menghindari kayak dalam pasar itu menghindari overstock dan stock out, meningkatkan efisiensi produk, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini menjelaskan kalau peramalan itu sangat penting karena membantu perusahaan menentukan jumlah produksi dan kebutuhan bahan baku secara tepat. Tanpa peramalan, perusahaan berisiko mengalami kelebihan atau kurang stok. Dengan forecasting akurat, operasional menjadi lebih efisien, biaya dapat ditekan, dan pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih optimal. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Mas Taufik, agregat planning. Oke, kita lanjut kepada pembahasan agregat planning. Agregat planning atau dengan perencanaan agregat adalah proses perencanaan produksi jangka menengah yang dilakukan perusahaan untuk menyeimbangkan permintaan pasar dengan kapasitas produksi dari perusahaan yang dimiliki. Terus kemudian masih tentang pembahasan agregat planning itu, perencanaan ini bersifat umum. Biasanya itu sekitar 3 sampai 8 bulan ke depan, 18 bulan ke depan. Dalam agregat planning ini, perusahaan itu bukan hanya menentukan keseimbangan antara permintaan konsumen dan jumlah produksi perusahaan, tapi juga menentukan jumlah produksi, kebutuhan tenaga kerja, tingkat persediaan, serta penggunaan lembur yang efisien agar dapat memenuhi permintaan dari si customer. Kemudian, tujuan utama dari agregat planning itu adalah perencanaan agregat adalah untuk meminimalkan biaya produksi sekaligus memastikan ketersediaan produksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian kita lanjut kepada MRP. MRP atau Material Requirement Planning. Itu adalah perencanaan kebutuhan material. Perencanaan kebutuhan material adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan bahan baku produksi. Dan mulai dari hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pemesanan bahan baku yang dibutuhkan agar perusahaan dapat memproduksi dan tidak terjadinya kegagalan atau kekurangan. Sistem ini bekerja berdasarkan data utama seperti jadwal induk produksi atau master production schedule, struktur produk atau bill of material, dan data persediaan yang tersedia. Dengan adanya MRP, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya penyimpanan, serta memastikan produk dapat diproduksi dan dikirim tepat waktu sesuai dengan permintaan pelanggan. Oke, kemudian lanjut kepada perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas merupakan
Elemen krusial dalam manajemen manufaktur yang berfungsi menyeimbangkan sumber daya dengan permintaan pasar untuk mencapai efisiensi biaya yang optimal. Dalam praktiknya, industri menghadapi tantangan fluktuasi permintaan baik karena faktor musiman maupun ketidakpastian pasar pasca pandemi yang dapat diatasi melalui metode peramalan fall winter serta penerapan sistem manufaktur yang fleksibel. Penggunaan teknologi canggih dan analisis data real time berbasis industri 4.0 menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk tetap adaptif dalam menghadapi dinamika produksi yang kompleks saat ini. Di sisi operasionalnya, identifikasi hambatan atau bottleneck melalui metode Theory of Constraint atau TOC dan capacity requirement planning atau CRP sangat diperlukan untuk memastikan stasiun kerja tidak mengalami beban berlebih yang menghambat output. Selain itu, efisiensi produksi jangka panjang sangat bergantung pada sinkronisasi antara perencanaan jadwal produksi yang matang dengan pemeliharaan kapasitas mesin secara rutin. Dengan mengintegrasikan perencanaan kapasitas yang tepat dan pengawasan kondisi mesin, perusahaan dapat meminimalkan risiko biaya penyimpanan sekaligus memastikan seluruh target bisnis tercapai secara efektif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Fabio. Baik, selanjutnya ada HPP. HPP atau harga pokok produksi bisa dimanfaatkan untuk menetapkan harga jual yang tepat bagi pelanggan. Berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, HPP menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan saat menentukan harga jual suatu produk. Perhitungan HPP yang akurat dan teliti wajib dilakukan oleh setiap perusahaan karena ketidaktepatan dalam menghitung HPP dapat menimbulkan kesulitan besar dalam menetapkan harga jual produk secara kompetitif. Sayangnya, UMKM seringkali menghitung HPP dalam proses produksinya tanpa menerapkan metode formal apapun, melainkan hanya mengandalkan perkiraan kasar. Biaya-biaya yang biasanya dimasukkan dalam penetapan HPP mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik, serta elemen pendukung lainnya, seperti biaya overhead pabrik untuk hasil yang lebih komprehensif. Kemudian di kalangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, perhitungan HPP dalam proses produksi seringkali tidak mengikuti metode akuntansi standar apapun, melainkan hanya bergantung pada estimasi atau perkiraan subjektif dari pemilik usaha. Pendekatan ini rentan terhadap kesalahan karena cenderung mengabaikan fluktuasi biaya atau elemen tersembunyi. Biaya-biaya utama yang biasanya diperhitungkan dalam penetapan HPP meliputi biaya bahan baku langsung yang membentuk dasar produk, biaya tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses pembuatan, serta biaya listrik dan utilitas pendukung operasional harian. Selain itu, untuk hasil yang lebih lengkap, perusahaan juga sebaiknya memasukkan biaya overhead pabrik seperti pemeliharaan mesin, depresiasi peralatan, dan biaya penyusutan aset tetap. Dengan demikian, HPP tidak hanya membantu dalam prinsip yang adil, tetapi juga menjadi dasar untuk analisis efisiensi produksi dan perencanaan anggaran jangka panjang. Oke, sekian presentasi dari kami untuk tugas pendahuluan tentang menjelaskan modul 1 sampai modul 9. Kami dari 11, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.